dan yang yang sekarang ku hidup tubuh ini. aku hidup di dalam iman kepada Allah yang mengasihi dan yang menyenangkan. Karena aku baik. Terima kasih Pastor J. Pardosi atas pujian yang sangat luar biasa dari Galatia pasal 2 ayat 20 ya. Itu pujiannya ya Pak. Terima kasih banyak. Salam, selamat malam, salam kudus buat kita semua. Terima kasih untuk kesempatan dan kehadiran kita semua di webinar kita The Power of Love malam hari ini. Terima kasih. Juga saya menyapa yang ada di live streaming Facebook. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam. Biar malam hari ini juga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, semuanya semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan kita diperlengkapi dengan firman-Nya, kita diberikan kesehatan yang baik, dan kita terus maju dalam mengiring Tuhan. Khususnya ini dalam momen di mana semua umat Kristen di seluruh dunia menyambut akan peringatan perayaan kematian daripada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan juga kebangkitannya 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kembali kami Tuhan di malam hari, di hari Kamis secara rutin dan terus menerus kami memancarkan pemberitaan firman kasih karunia Allah melalui webinar kami. Malam hari ini juga kami ingin menjangkau kepada semua tempat dan saudara-saudara kami di mana berada saat ini, namun kami dipersatukan di dalam kebersamaan kami ibadah secara virtual dalam webinar malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang turut mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, webinar kita malam hari ini, topik kita adalah pengorbanan anak domba Allah. Ya, pengorbanan anak domba Allah. Mari kita pertama-tama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1. Saya akan lebih banyak mengajak kita untuk membaca ayat-ayat Alkitab malam hari ini, dan
penjelasan-penjelasan yang diperlukan tentunya selebihnya atau selanjutnya di sesi-sesi yang akan datang akan kita bisa dengarkan bersama. Saya akan sampaikan itu ya. Tapi kita melihat dulu dari Yohanes pasal 1 untuk sedikit membahas tentang pengorbanan anak domba Allah Yesus Kristus dalam kerangka berpikir program Allah, dua program Allah ya. Nah, kita tahu Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada program Allah untuk langit atau untuk surga di atas dan untuk program Allah yang di bawah, yaitu kerajaannya di bumi. Nah, sekarang kita lihat dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku, Yohanes ya, Yohanes Pembaptis, untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya Yesus dinyatakan kepada Israel. Tidak dikatakan supaya Yesus dinyatakan kepada seluruh dunia, tapi kepada Israel. Jadi kita lihat di sini bahwa kaitan daripada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu tidak bisa terlepas daripada penyataan Yesus Kristus pertama-tama kepada bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang menerima perjanjian tentang hadirnya Juru Selamat, hadirnya Sang Raja, Mesias, sehingga kedatangan daripada Yesus Kristus ke tengah-tengah bangsa Israel adalah dalam kaitan penggenapan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunannya. Jadi dalam rangka itu bisa kita lihat di sini Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada saat itu tentu saja belum terjadi penghapusan akan dosa, ya, karena darah Yesuslah yang tertumpah itu menghapuskan dosa umat manusia. Sementara pada saat Yohanes menyatakan firman ini, bahwa Yesus belum menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Nah, tetapi Yohanes tentu harus menyampaikan hal itu karena itu semua berkaitan dengan nubuat perjanjian lama. Sekali lagi, karena hal itu berkaitan dengan janji nubuat di dalam perjanjian lama. Misalnya kita lihat di Yesaya pasal 9. Saya mengajak kita melihat di dalam Yesaya pasal 9. Ya, saya akan langsung saja membaca. Bapak Ibu sekalian bisa mencatat, kemudian sesudah webinar kita ini bisa diulangi lagi membaca ayat-ayat yang sudah saya sebutkan ini. Yesaya pasal 9 ayatnya yang ayatnya yang kelima, mulai dari ayat 5 ya. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya.
Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ayat 7, Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Jadi kita lihat di sini bahwa janji Tuhan, nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya adalah bahwa seorang anak akan lahir ya di tengah-tengah bangsa Israel, dan dia adalah dikatakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai yang tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi jelas sekali di sini bahwa kehadiran pertama Yesus Kristus ketika ia lahir itu adalah berkaitan untuk menggenapi janji Allah, yaitu untuk mengokohkan kerajaannya di atas tahta Daud. Ya, itu orang Israel banget itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita lihat di Yesaya pasal 53. Yesaya 53. Kita tahu bahwa Yesaya 53 ini disinilah digambarkan tentang anak domba Allah yang seperti dibawa seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, tetapi memiliki penurutan yang sangat luar biasa dan tidak melakukan perlawanan, karena apa yang dikehendaki oleh Allah bagi anak domba anak domba Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, harus terlaksana seperti nubuat daripada Yesaya 53 ini. Dikatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi rupa pun tidak, katanya tidak semarak, bukan tampan gitu ya, seperti gambar-gambar yang ditempel di di rumah-rumah orang beragama Kristen, ada gambar-gambar Yesus gitu ya, tampan. Tetapi kalau Alkitab mengatakan rupanya tidak tampan gitu ya, ya itu hal yang berbeda lah. 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Kita, begitu ya. Siapa kita di sini, saudara-saudara? Ya, ini tidak berbicara kita kepada seluruh umat manusia, tapi kita kepada orang Israel, yaitu mereka yang mana kepada mereka dijanjikan akan kehadiran daripada Mesias, namun akan menderita sengsara ya bagi umatnya untuk menebus dosa-dosa mereka. Di ayatnya yang ke-4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita, dan kita. Begitu ya. Jadi biasanya orang kalau tidak mempelajari Alkitab dengan benar, kita ini langsung bilang, oh kita orang Kristen. Ini berbicara tentang Israel, dan orang Kristen bukanlah Israel. Ya, Israel adalah sebuah bangsa pilihan Allah, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, sedangkan kita adalah bangsa di luar Israel. Kemudian ayat 7 dikatakan, ayat 6 ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba
yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Umatku, siapa umatnya? Umat Israel. Jelas sekali konteksnya adalah Israel, bukan semua orang di dunia. 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ya, korban penebus salah umatnya Israel. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya. Kemudian 11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, bukan membenarkan semua orang, tapi banyak orang dikatakan di situ, ya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, bukan menanggung dosa seluruh umat manusia, ya, tetapi menanggung dosa banyak orang, ya. Banyak orang yang mana? Umatnya, masih terkait dengan umatnya Israel, bukan berbicara kepada seluruh umat manusia, ya. Menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi kita sudah lihat di sini dikatakan penyakit kita, pemberontakan kita, keselamatan bagi kita, korban penebus bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi kita kalau lihat Alkitab itu tidak bisa langsung mengatakan, oh kita mana ini? Ya. Karena Allah berbicara kepada orang Israel tentang rencana Allah mengenai penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Nanti akan kita lihat bahwa kepada kita sebagai tubuh Kristus saat ini ada hal yang sangat berbeda sebagai rahasia yang dibukakan. Amin. Nah, ini yang sangat kita syukuri. Baik. Saya mengajak kita untuk melihat kembali ke kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 1. Ayat 21. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21. Ya. Saya akan membacakan untuk kita. Boleh Bapak Ibu mencatat saja ayat-ayat yang saya sampaikan. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21. Mulai dari ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ini maksudnya Maria, ya, karena di atas itu sudah jelas dikatakan. Sebab anak yang di dalam kandungan di atas itu dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Di ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Persis seperti yang di Yesaya pasal 9 tadi, ya, sama seperti yang di Yesaya 53. Yesus lahir untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Belum berbicara untuk dosa seluruh dunia, belum, saudara-saudara, ya. Masih berbicara khusus kepada umatnya, yaitu umatnya Israel. Nah, begitu. Nah, kemudian kita lihat di ayatnya 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, itu tadi yang kaitannya dengan Yesaya pasal 9 tadi, ya. Oke, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang kita lihat bagaimana respon daripada umatnya terhadap nubuatan dan kehadiran daripada Yesus Kristus yang
hadir untuk menggenapi firman Allah. Apa respon umatnya, yaitu Israel? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1, ya. Yohanes pasal 1 dikatakan ya, di ayatnya yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia, yaitu siapa ia? Yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Kemudian masih ia menunjuk kepada Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Ayat 10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Orang Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Apa kita umat kepunyaan Tuhan juga? Amin. Amin. Apa kita menolak dia? Tidak. Kita menerimanya. Amin. Jadi jelas sekali di situ, ya. Yesus datang kepada umat kepunyaannya, yaitu Israel. Israel menolaknya. Jadi kehadiran Yesus pada saat itu adalah untuk supaya diterima oleh Israel sebagai Mesias, untuk mengampuni dosa-dosa mereka, tetapi orang Israel menolaknya. Ya, kita juga adalah kepunyaan milik Tuhan, kita adalah umatnya, tapi kita bukan menolaknya. Kita menerimanya, amin. Karena kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah, yang sebentar akan kita lihat adalah merupakan rahasia yang dibukakan bagi kita saat ini sebagai ucapan syukur kita yang terbesar untuk memperingati kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, ya. Sekarang kita lihat di ayatnya yang saya mengajak kita sekarang untuk melihat bagaimana rahasia yang berabad-abad tersembunyi dan sekarang dibukakan oleh Allah tentang pengorbanan daripada Yesus Kristus dan manfaatnya bagi kita saat ini. Mari kita buka Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayatnya yang Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Tapi saya akan membaca mulai dari ayatnya yang ketiga, ya. Oke. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? Di dalam sorga. Amin. Kalau berkat-berkat yang Tuhan karuniakan secara khusus kepada bangsa Israel itu adalah di bumi. Makanya mereka berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, orang Israel mengharapkan dan mereka selalu menaruh harap agar kehendak Allah itu dinyatakan bagi mereka di bumi ini. Tapi di sini Rasul Paulus mengatakan, terpujilah Allah karena dia sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Luar biasa. Di dalam sorga itulah sumber sukacita kita yang sempurna. Kalau yang di bumi ini bisa ada hari ini, besok bisa tidak ada. Hari ini bisa terlihat, besok bisa menghilang. Tidak ada yang tetap di bumi ini. Yang tetap adalah apa yang ada di dalam sorga. Dan itulah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya. Dan itu dikaruniakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Mulai kapan? Itu dirancangkan oleh Tuhan. Ayat 4. Sebab di dalam dia, dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Dengan cara apa? Ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Kasih karunia Allah yang mulia. Yang mana itu? Ya. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus yang dikasihinya. Ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ada kekayaan Allah yang luar biasa
sebagai kasih karunia-Nya yang menjadi berkat yang terbesar bagi kita saat ini, yaitu berdasarkan pengampunan segala dosa. Karena di sini pengampunan dosa bentuk tunggal, tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab berbahasa Inggris itu adalah bentuk jamak untuk menetapkan bahwa korban penebusan Yesus Kristus itu diterapkan kepada kita secara total, ya, secara totally, semuanya lunas dibayar, ya, tidak ada yang sisa. Itulah kekayaan kasih karunia Allah saat ini yang dilimpahkan kepada kita. Bagaimana kita memperolehnya? Ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi kalau kita mengerti Injil Kristus, maka berkat surgawi yang berlimpah itu dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, karena sekarang kita mengerti, karena firman Tuhan mengatakannya. Ya, dan dikatakan di situ bahwa sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya, kehendak Tuhan kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya dari semula yang telah ditetapkannya di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi kita lihat di sini adalah sesuatu yang sangat berbeda tadi ketika disampaikan kepada penebusan kepada umat Israel itu bukanlah sesuatu yang sudah tuntas total diberikan oleh Tuhan. Belum dinyatakan secara total tuntas bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka harus bertobat. Ya, mereka harus bertobat dan mengakui dosa-dosa mereka, barulah mereka menerima pengampunan. Tapi bagi kita, bukan dengan karena kita mengakui dosa-dosa kita maka kita diampuni, tidak. Lalu karena apa? Ayat 13 dikatakan, masih Efesus pasal 1. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya. Puji Tuhan, semua orang bisa percaya saat ini. Semuanya bisa percaya, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah membuat begitu mudah jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, bukan jalan yang sempit berliku-liku saat ini yang Tuhan tawarkan bagi manusia untuk memperoleh surga, memperoleh hidup yang kekal. Tapi ketika kamu mendengar firman kebenaran Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosamu, ketika engkau percaya, langsung dirimu dimeteraikan oleh Roh Kudus, langsung termeterai. Itu adalah pekerjaan Allah. Tidak ada manusia yang melakukan seperti itu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena itu dikatakan di ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, bukan sebagian, seluruhnya. Haleluya, puji Tuhan. Inilah sukacita kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa kita sudah termeterai dengan Roh Kudus karena Allah telah menerapkan penebusan segala dosa, pengampunan total oleh darah Kristus kepada kita saat ini sebagai anggota tubuhnya, tubuh Kristus. Ya, kita bersyukur. Kalau orang Israel, mereka harus menanti-nantikan penebusan mereka. Masih menanti-nantikan penebusan mereka. Dan itu harus dengan syarat mereka harus mengakui dosa-dosa mereka, barulah mereka diampuni suatu saat nanti. Mereka harus bertobat dari kejahatan mereka. Tapi kita Bapak Ibu sekalian, Yesus sudah menanggung seluruh kejahatan kita, dan itu dinyatakan bahwa sudah selesai, dan sekarang kita tinggal menikmati persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, dan bagaimana kita melayani Dia dengan setia. Inilah yang dimaksud dengan rahasia itu. Saya akan membawa kita sedikit lagi untuk membaca di Efesus pasal 3. Efesus pasal 3, saya akan membacakan untuk kita mulai dari ayat 1. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan rahasia kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, kepada Paulus, karena kita, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku
untukku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Rahasia Allah dinyatakan kepada Paulus untuk disampaikan kepada kita. Apa rahasia itu? Ayat 4 kita lihat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Rahasia Kristus. Ya, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu bukan rahasia. Kenapa? Karena itu sudah ada di Perjanjian Lama. Bukan rahasia tentang kematian Yesus bagi Israel. Karena di Perjanjian Lama sudah banyak dinubuatkan itu. Bahkan di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 itu sudah dinubuatkan. Dan banyak di kitab Mazmur juga Daud banyak menyampaikan tentang kematian daripada Yesus. Itu bukan rahasia. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah, pengertian tentang makna daripada kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya adalah sebuah rahasia bagi kita dan dibukakan melalui pemberitaan Rasul Paulus. Ayat 5 dikatakan, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Apa itu? Ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Siapa orang bukan Yahudi? Ya kita. Kita bukan orang Yahudi. Bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil. Injil apa? Injil kasih karunia Allah. Turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Daripada Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Siapa orang-orang bukan Yahudi? Kita lagi. Bapak Ibu sekalian. Ya, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kekayaan Kristus yang luar biasa, yang tidak bisa diukur dan tidak bisa direkam jejaknya ya di masa-masa sebelumnya sampai diberitakan kepada Rasul Paulus baru nyata rahasia itu. 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Rahasia yang berabad-abad tersembunyi sekarang dibukakan kepada kita, yaitu rahasia Allah di dalam Kristus, bahwa saat ini kita menerima kasih karunia Allah yang penuh, yang full, ya, yang perfect, yang sempurna, bukan yang bercacat, bukan yang setengah-setengah, bukan yang mudah-mudahan, tetapi adalah sebuah kepastian yang secara total bahwa kita sudah berada di dalam Yesus ketika kita percaya dan kita sudah termeterai, dan Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga untuk kita nikmati dan kita rasakan dan kita bagikan kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu sekalian, siap untuk menerima dan merasakan semuanya itu di dalam Kristus kita memiliki segalanya. Ya, hidup kita dimulai dari sesuatu yang sempurna karena kita sudah ada di dalam Yesus. Hidup kita, keputusan kita, segala perbuatan kita selalu dimulai dari sebuah identitas di mana kita sudah sempurna di dalam Dia. Kita sudah dipenuhi di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita bisa bersukacita senantiasa dalam segala hal. Sebagai kesimpulan yang mau saya sampaikan di sini adalah kita baca Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah, lalu bagaimana selanjutnya Bapak Ibu sekalian? Setelah kita memperoleh hadiah yang terbesar dari kasih karunia Allah, keselamatan hidup yang kekal, dan juga segala berkat rohani di dalam surga, setelah kita memperolehnya, lalu apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Ya, orang bertanya, terus kita mau ngapain Pak? Kalau kita sudah menerima segala berkat rohani yang terbesar dan berlimpah dalam Yesus, lalu selanjutnya apa? Ini adalah doa dan harapan yang harus terpenuhi
di dalam kehidupan kita selanjutnya mengiring Tuhan. Efesus pasal 1 ayatnya mulai dari ayatnya yang ke-15. Di atas itu judulnya apa? Dalam perikop Alkitab kita dikatakan apa? Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ya. Ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang kita fokus kepada harapan dan doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini, agar kita mengerti lebih banyak lagi tentang hikmat Allah, memahami bagaimana gereja tubuh Kristus yang sorgawi itu bergerak menyalurkan berkat rohani yang sorgawi kepada semua orang di dunia ini. Itulah tugas kita. Sebab Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa harus selalu menyatakan berulang-ulang Allah menghendaki semua orang diselamatkan? Tahu saudara-saudara? Karena Roma pasal 1 sudah dikatakan ayat 16-17. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Ya, the power of love, the power of God's love. Ya, kuasa daripada kasih Allah ada di dalam Injil. Karena itulah kita harus memberitakan kuasa itu kepada semua orang. Jangan kuasa kita yang kita beritahu, saudara-saudara. Ya, kuasa kita nggak ada apa-apanya, saudara sekalian. Tidak ada apa-apanya. Kalau kita memberitahu kuasa kita, segala macam pengalaman kita, kehebatan kita, itu di hadapan Allah itu tidak terlalu penting. Bagi Allah adalah kuasa Injil. Kenapa Injil? Karena di dalam Injil itu ada kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang merampas orang dari neraka dan membawa ke surga. Hanya melalui iman diberikan jaminan kepastian masuk surga. Itu yang sangat penting diberitakan lebih daripada apapun. Ya, lebih daripada apapun. Allah tidak terlalu tertarik dengan berbagai macam hal-hal yang bukan terkait dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena apa? Allah itu memerlukan jiwa-jiwa yang diselamatkan sebelum tiba waktunya ditutup. Ya, sebelum program Allah ditutup untuk program kasih karunia ini, maka Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Ya, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan, mari kita memahami lebih banyak hikmat Allah ini. Agar apa? Supaya kita siap untuk menjadi berkat dan menjangkau banyak jiwa kita bawa kepada Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sukacita kita malam hari ini. Mengapa kita begitu berhasrat untuk bersyukur atas kematian Anak Domba Allah, atas kebangkitannya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena melalui darahnya segala dosa kita diampuni, lunas dibayar. Dan disitulah kita bersukacita sebab namamu sudah terdaftar di sorga. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi jangan khawatir, jangan takut menghadapi dunia ini. Karena
kapanpun kita meninggalkan dunia ini, tempat kita sudah pasti di dalam sorga untuk bersuka cita selama-lamanya. Karena itu kita tetap bersemangat. Kadang kita secara fisik sakit, kadang kita lemah, Bapak Ibu sekalian, kadang kita juga menemui situasi yang sulit atau yang tidak kita sukai atau yang mengganggu perasaan kita. Bapak Ibu sekalian, tetaplah mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Karena apa? Ini hanya sementara. Tuhan Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan. Dia akan membawa kita ke surga dan menikmati segala kemuliaannya untuk selama-lamanya. Kita tidak akan mengalami seperti ini lagi, tapi kita akan merasakan kebaikan Allah untuk selama-lamanya di dalam sukacita yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum kita masuk pada acara sesi tanya jawab atau sharing. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami hadir untuk memperingati akan kematian dan penguburan dan juga kebangkitan daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sangat luar biasa, mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani yang mulia di dalam surga, dan itu akan menjadi sukacita yang besar bagi kami sepanjang hidup kami menghadapi persoalan hidup apapun yang terjadi. Kami tahu di dalam Tuhan Yesus kami sudah sempurna dan kami dimampukan. Kami akan berbuah dan kami akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Roh Kudus yang mengerjakan itu bagi kami, dimuliakan namamu dan diberkatilah semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Terpuji-puji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Pastor Surbakti atau Pak Pardosi ya, untuk mengatur jalannya diskusi kita atau tanya jawab. Waktu bagi kita tidak terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin bisa kita sekitar 30 menit lagi sudah bisa kita akhiri webinar kita malam hari ini. Nah, gunakan kesempatan baik untuk sharing maupun untuk tanya jawab. Tuhan Yesus memberkati.